Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة بالله jamaah sholat Jumat Masjid Asmaul Husna yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih pahala yang sempurna dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, setidaknya kita memerlukan 3 modal semangat. Semangat yang pertama adalah semangat beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Semangat yang kedua adalah semangat untuk mencari ilmu. Dan semangat yang ketiga adalah semangat untuk membersihkan harta dari yang haram. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat Masjid Asmaul Husna yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ingin melaksanakan satu ibadah, maka dituntut yang pertama sekali adalah bagaimana kita meluruskan niat kita, di mana ibadah yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah. Allah tidak perintahkan kita untuk beribadah kecuali semata-mata ikhlas untuk menyembahnya. Kemudian rahimahullah, yang kedua adalah semangat untuk menuntut ilmu. Karena di dalam Islam al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Belajar dulu sebelum kita ngomong dan melakukan satu aktivitas. Jangan pernah kita sekali-kali bicara sesuatu di mana kita gak punya ilmunya. Kita mau ngomong tentang matematika, sementara kita agak suka ngomong matematika, gak punya ilmu tentang matematika, jangan pernah kita ngomong tentang matematika. Menuntut ilmu itu adalah wajib.
Fardhu 'ala kulli muslim. Bagi setiap orang Islam itu wajib untuk berilmu. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita tuntut? Ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang menjadi bekal kita untuk melaksanakan satu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya perkara yang wajib yang akan kita lakukan, perkara yang mubah pun kita harus belajar terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Sholat wajib, 5 waktu wajib. Maka sebelum kita sholat, kita perlu belajar dulu tentang ilmu sholat. Saum di bulan suci Ramadan wajib hukumnya. Maka sebelum saum kita perlu belajar dulu tentang fikih siap. Zakat wajib. Maka sebelum kita mengeluarkan zakat, perlu belajar dulu tentang ilmu zakat itu sendiri. Itu perkara-perkara yang wajib. Begitu pula perkara-perkara yang mubah. Seperti kita melaksanakan profesi kita sebagai seorang pedagang, kita jualan misalnya. Kita berdagang ini kita perlu belajar dulu ilmu syariat tentang dagang seperti apa. Gak bisa kita mau dagang semau kita. Ilmu belum tahu, belum punya, sementara kita sudah harus dagang begitu saja. Mau belajar ilmu keduniawiannya tentang dagang bagaimana, belajar ke akhiratannya tentang dagang seperti apa, itu wajib hukumnya bagi kita. Makanya kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu melarang ada pedagang yang berjualan di pasarnya tapi dia tidak paham tentang ilmu agama dalam masalah dagang. Kata Umar bin Khattab, la yabi' fi suqina illa man tafaqaha fid din. Gak boleh, ya, gak boleh ada orang yang jualan di pasar kami ini kecuali dia sudah paham tentang ilmu dagang dalam Islam sendiri. Kenapa gak boleh jualan orang yang belum paham tentang ilmu dagang dalam syariat Islam itu sendiri? Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ittajara qabla yatafaqahu fid din faqad irtatama fil riba summa irtatama. Barang siapa yang berniaga, yang berjualan, yang berdagang dan dia belum memahami tentang ilmu dagang dalam tinjauan syariat, faqad irtatama fil riba summa irtatama, maka dia akan masuk dalam perangkap riba dan terus dia masuk ke dalam perangkap riba, berkali-kali dia akan masuk dalam perangkap riba itu. Nah, di sini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, esensi kenapa Islam itu mewajibkan kita untuk belajar terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu kemaslahatan bagi kita. Kemudian perkara yang ketiga, semangat yang ketiga yang harus kita siapkan juga dalam rangka untuk meraih kesempurnaan pahala ibadah dan amal soleh kita di bulan suci Ramadan adalah semangat untuk membersihkan harta kita dari yang haram. Kenapa kita harus membersihkan harta kita? Mempunyai semangat membersihkan harta kita yang haram ini. Karena ternyata dari hampir seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, diterima atau tidaknya itu sangat ditentukan oleh status kehalalan harta yang dimiliki. Dalam bulan suci Ramadan setidaknya ada 7 amalan utama. Yang pertama adalah siam, ibadah siam. Yang kedua ibadah qiyamul lail. Yang ketiga tilawah Quran. Yang keempat memperbanyak sedekah. Yang kelima banyakin doa. Yang keenam iktikaf.
Dan yang ketujuh, umrah di bulan suci Ramadan. Ini adalah 7 amalan utama yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita perhatikan dari 7 amalan utama di bulan suci Ramadan ini, semuanya memiliki korelasi dengan masalah harta, status harta yang kita miliki. Ibadah saum misalnya, kita yang namanya saum itu, waktu kita sahur kita makan, waktu kita buka juga kita makan. Kalau seandainya sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita itu dari sesuatu yang halal, innahu la yaqulu an-nar al-bisr illa kana an-nar mawlana. Itu makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita tidak akan menjadi daging, justru malah menjadi api yang akan membakar hati kita di hari kiamat. Itu terkait dengan saum. Lantas bagaimana dengan doa yang kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan? Dan salah satu doa yang pasti diijabah itu adalah ketika kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Ini pun sama nasibnya, Pak. Jadi Rasulullah SAW itu menjelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Kata Rasulullah, "Summa dhahara rajul yutil sama as'asa arba, yamuddu yadayhi as-sama, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ruziya bil haram, fa anna yustadabu lidzalik." Jadi ada seorang laki-laki melakukan safar, perjalanan yang panjang yang jauh dengan kondisi rambut yang kusut, badan berdebu. Kemudian laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta pada Allah berulang-ulang dengan menyebutkan nama Allah berulang-ulang. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, Pak, ini adalah semua perkara yang bisa membuat doanya pasti diijabah. Semua yang dilakukan adalah membuat doanya diijabah. Tapi sayangnya kata Rasulullah, waman amuhu haram, makanannya dari sesuatu yang haram, wa masrabuhu haram, minumannya dari sesuatu yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, wa ruziya bil haram, dan dia makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustadabu lidzalik. Apakah yang demikian ini doanya akan diijabah? Ini isyarat bahwa doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara harta haram. Kalau doa kita sudah tidak diijabah, lantas bagaimana nasib sholat yang kita kerjakan? Baik sholat 5 waktu maupun sholat qiyamul lail, sholat sunnah yang lainnya. Yang kita sama-sama tahu notabene sholat itu isinya adalah rangkaian daripada doa-doa. La yaqbalu sholatul mri'in fi jawfi haram. Tidak diterima sholat seorang hamba ketika di dalam perutnya itu terdapat harta haram. Tidak terima. Sholat tidak diterima, doa tidak dikabulkan, makanan yang dimasukkan justru menjadi bara api. Lantas bagaimana dengan perintah Rasulullah untuk kita banyak-banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini? Kalau kita bersedekahnya memasukkan goceng apa ke dalam kotak amal itu duit yang haram yang kita masukkan. Kita bagi-bagi takjil, kita bagi-bagi makanan untuk sahur dan sebagainya dengan harta halal. La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Tidak diterima sedekah seorang hamba dari harta yang haram. Tidak diterima. Lantas bagaimana dengan perintah Rasulullah SAW untuk kita beriktikaf atau untuk kita berumrah, pergi umrah di bulan suci Ramadan, yang kata Rasulullah pahalanya itu sama seperti orang yang haji bersama
ke tanah haram tersebut dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilan ya Allah. Spontan saat itu malaikat menjawab, la labbaik wala sa'daik, tidak, kamu tidak datang untuk memenuhi panggilan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang kamu dapatkan dari ibadah yang kamu lakukan tersebut. Kenapa? Fa'inna laka haram wajaduka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Karena ente punya harta itu banyak yang haram, bekal yang ente bawa bekal yang haram-haram. Jadi otomatis wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu, umrahmu itu tidak termasuk dalam kategori umrah yang mabrur. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, disinilah letak pentingnya kenapa kita harus punya semangat di bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan, melakukan screening terhadap aset yang kita miliki dari aset-aset yang haram. Bagaimana kita tahu di rumah kita itu ada aset yang haram? Gampang, mudah. Yang pertama, kita harus screening dulu sumber aset kita itu dari mana datangnya. Ya, sumber aset kita dari mana datangnya. Secara garis besar kita bisa mengetahui ternyata kalau kita tidak lihat-lihat di rumah kita itu aset kita itu datangnya pertama ada yang kita datang dengan cara kita beli dengan cara utang. Ini kita lihat mutangnya ini sesuai dengan syariat atau tidak. Jangan-jangan kita mutangnya pakai akadnya akad riba. Beli rumah mutangnya mutang riba, akad riba. Beli mobil dengan akad riba, beli motor dengan akad riba, dan beli apapun dengan akad riba utangnya. Bagaimana mungkin kita bisa berutang? Kemudian yang kedua, rahimahullah, sumber harta kita yang di rumah itu biasanya juga bisa kita dapatkan berasal dari warisan. Setiap kita hampir semuanya ini pernah menerima warisan. Tapi pernahkah kita men-screening? Kita menerima harta waris itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan Allah atau kita hanya bagi sesuai dengan ketentuan syahwat manusia di antara ahli waris itu sendiri? Kalau selama ini kita mendapatkan harta waris yang berasal dari pembagian yang tidak mengikuti ketentuan Allah, yang tidak mengikuti wasiat Allah, maka potensi kita memakan harta haram itu sangat-sangat besar. Dan orang yang tidak membagi harta waris tidak sesuai dengan wasiat Allah, ini ancamannya nggak main-main. Ancamannya kekal di dalam neraka, masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bukankah Allah sudah mengatur dalam urusan waris secara detail di dalam Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12, 13, 14 dan 176? Siapa yang berhak untuk mendapatkan setengah, siapa yang berhak mendapatkan seperempat, siapa yang mendapatkan seperdelapan, siapa yang mendapat 2/3, siapa yang mendapat 1/3, dan siapa yang mendapat 1/6. Itu sudah Allah rinci dalam Al-Quran. Kalau memang tidak ada maksud tertentu dari Allah, ngapain Allah pakai repot-repot rinci seperti itu? Kita malah selaku hambanya ini cuek. Udahlah, gak usah pakai rumus itu, ribet juga. Udah bagi rata aja, yang penting sama-sama ikhlas. Yang penting sepakat para ahli waris semuanya ikhlas, dibagi rata. Gak bisa. Ikhlas itu baru kita kerjakan setelah kita bagi dulu sesuai dengan wasiat Allah. Jangan dari kita lihat dari sudut pandang kita. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu
bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dalam melanggar ketentuan Allah terkait dengan masalah waris, maka yudkhilun nar, masuk dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini ayat yang ke-14. Setelah di ayat 11, 12 Allah menjelaskan itu bagian-bagian secara rinci ahli waris itu. Pada ayat yang ke-13-nya Allah memuji orang yang mengikuti pembagian waris itu dengan ketentuan Allah, yaitu dengan apa? Memberikan balasan masuk surga dan kekal di dalamnya. Ayat yang ke-13-nya. Nah, jadi kalau selama ini kita mendapatkan harta di rumah kita dari cara waris yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dengan wasiat Allah, maka segera lakukan perhitungan ulang sebelum harta ini menjadi dosa yang berkepanjangan sepanjang ayat ini. Karena di situ kita memakan harta orang lain, karena di situ kita menikmati harta yang bukan milik kita. Ada yang muslim rahimahullah. Dan tentunya sumber harta yang lain yang ada di rumah kita itu bisa berasal dari hasil usaha kita. Baik kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang ASN, ataupun sebagai seorang karyawan swasta, kita dapat gaji, dapat upah. Maupun kita sebagai seorang pebisnis atau seorang pengusaha, kita dapat profit, keuntungan dari usaha yang kita jalankan. Maka prinsipnya adalah madama laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah. Selama dalam transaksi yang kita lakukan, baik kita bekerja sebagai seorang karyawan maupun kita berdagang, berbisnis, laisa fihi zulmun, dalam transaksinya tidak ada unsur kezaliman, wala gharar, tidak ada unsur gharar, wala riba, tidak ada unsur riba, fal aslu sihah. Maka hakikatnya transaksi kita halal dan sah. Jadi jangan pernah kita merasa untung besar sementara pada konsumen kita yang sedang kita tipu. Kita jualan sesuatu barang yang cacat, tapi cacatnya kita sembunyiin supaya tidak kelihatan, sehingga akhirnya kita bisa meraup keuntungan yang besar karena kita menyembunyikan, berhasil meninggikan barang yang cacat tersebut. Itu keuntungannya, boleh jadi adalah keuntungan yang halal. Hadirin muslimin rahimahullah, demikianlah tiga modal semangat yang harus kita bangun ketika kita ingin mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan tiga semangat tadi, semangat beribadah hanya semata-mata untuk Allah, semangat untuk mencari ilmu, dan semangat untuk membersihkan harta haram ini bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu inna
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله